siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktek coaching. Sebelum melakukan kegiatan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu. Saya sendiri Bu Rosiana yang bertindak sebagai pengamat, dan rekan saya Bu Linda sebagai coach, dan rekan saya Ibu Bertin sebagai coaching. Pada pertemuan kali ini ada rubrik yang ingin saya kembangkan dan saya amati selama kegiatan coaching berlangsung. Pertama, terkait dengan kompetensi TIRTA, TIRTA, sebagai alur percakapan coaching. TIRTA sendiri berarti T itu tujuan, I identifikasi masalah, R rencana aksi, TA tanggung jawab. Semoga alur TIRTA ini nanti akan nampak pada saat kegiatan coaching nanti. Yang kedua, kompetensi yang ingin dimiliki oleh Bu Linda sebagai coach. Nah, kalau boleh tahu Bu Linda, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam pertemuan kali ini? Menjadi kedengaran aktif dan yang terakhir mengajukan pertanyaan yang berbeda. Oke, baik, jadi ada 3 kompetensi coaching yang ingin dikembangkan ya Bu. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang secara spesifik yang ingin Ibu diobservasi? Dari ketiga kompetensi itu yang paling ingin saya kenalkan yaitu mengajukan pertanyaan berbeda. Apa indikator dari pertanyaan yang mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan indikator ketercapaian seperti apa yang nanti Ibu Linda harapkan dari coach kita, yaitu Ibu Bertin? Harapan saya itu Bu, melalui pertanyaan berbobot saya sebagai coach dapat mengarahkan coach mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dan bisa memunculkan ide-ide baru sesuai dengan kompetensi yang dia miliki. Seperti itu. Oh, jadi bisa saya simpulkan ya Bu Linda, Bu Linda ingin Bu Bertin sebagai coach itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dan bisa memunculkan ide-ide baru untuk menyelesaikan permasalahannya sesuai kompetensi yang dimiliki oleh Bu Bertin ya. Oke, baik Bu. Selanjutnya saya persilahkan Ibu Bertin bersama Bu Linda untuk melakukan coaching. Jadi saya Bu Maria, Bu Linda. Selamat sore Bu Linda. Pak Ibu sedang sibuk. Selamat sore Bu Bertin. Oh, kebetulan saya lagi tidak ada kegiatan Bu. Ada apa ya Bu? Ada yang ingin Ibu bicarakan? Iya nih Bu, saya mau curhat sedikit tentang murid saya Bu. Begini Bu, saya merasa heran dengan murid saya ini. Dulu waktu awal tahun pembelajaran baru pas di kelas 10 waktu masih siswa baru, dia sangat baik Bu, rajin dan aktif di dalam kelas. Tapi sekarang sudah malas masuk kelas, sering lambat masuk di kelas pada saat jam istirahat. Kemudian tadinya aktif di dalam kelas, sekarang menjadi tidak fokus, bahkan terkadang tidur di dalam kelas. Oh, jadi tentang perubahan negatif yang terjadi sama murid Ibu ya Bu ya. Yang tadinya rajin, sekarang sudah malas masuk kelas, bahkan sering lambat masuk kelas setelah jam istirahat. Kemudian tadinya aktif di dalam kelas, sekarang menjadi tidak fokus, bahkan terkadang tidur di dalam kelas. Seperti itu Bu ya? Iya benar sekali Bu, karena tugas-tugasnya banyak juga yang kosong, karena dia sering ketinggalan pelajaran karena tidak fokus dan jarang mengerjakan tugasnya Bu. Oh, seperti itu ya Bu. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, apa yang Ibu harapkan nih dari percakapan kita ini? Saya ingin sekali
membuat murid saya itu kembali seperti dulu lagi, yaitu rajin, aktif, dan fokus pada pembelajaran. Jadi mungkin hal-hal apa yang bisa saya lakukan untuk membantu atau memotivasi agar dia bisa fokus pada pelajaran, setidaknya bisa seperti kondisinya yang semula. Maaf, Bu. Nanti kita potong aja, Bu. Dan, oh, oke. Hal apa yang bisa dilakukan ya, Bu, supaya anak tersebut kembali rajin lagi dan aktif lagi seperti itu lagi? Begitu, Bu. Ya, benar Bu, supaya dia bisa kembali seperti awal masuk sekolah lagi. Ya. Jadi, nah, kalau menurut pengamatan Ibu nih, perubahan murid Ibu tersebut kira-kira apa sih penyebabnya, Bu? Saya sudah pernah memanggil anak tersebut dan melaksanakan segitiga restitusi terhadap anak itu, dan penyebab perubahan itu adalah ternyata sekarang dia membantu orang tuanya bekerja, sehingga dia sering kecapean dan tidak semangat lagi belajarnya. Oh, jadi itu penyebabnya, Bu ya. Nah, kira-kira kalau dikasih level ini, semangat belajar anak tersebut saat ini ada berada di level berapa sih, Bu, menurut Ibu? Wah, kalau saat ini saya rasa masih di level 3, Bu. Karena memang eh, dia jarang masuk kelas, tidak mengerjakan tugas, dan tadi dia sering tidur di dalam kelas, Bu. Wah, kalau saat ini saya rasa masih di... Oh, Bu, boleh saya baca? Nanti kita potong aja, Bu. Jika anak tersebut jika anak tersebut bisa berubah, kira-kira Bu Bertin maunya anak tersebut berada di level berapa, Bu? Kalau untuk level sih maunya 10, tapi kayaknya kejauhan ya, Bu. Tapi setidaknya saya berharap ada di level 7. Artinya tugas-tugas yang diberikan bisa lah memenuhi standar itu. Jadi menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantunya agar dia ada di level 7 ini, Bu? Sebenarnya itulah yang sekarang sedang saya pikirkan, Bu. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantunya agar semangat lagi belajar, Bu. Baik, jadi kalau dari pengamatan Ibu sebelumnya nih, kira-kira apa sih yang memotivasi murid Ibu itu untuk semangat belajar seperti itu? Kalau dari hasil restitusi yang saya lakukan kemarin itu kan, Bu, penyebab dia juga tidak semangat lagi belajar karena kecapean. Jadi di sini menurut saya permasalahannya adalah karena dia bekerja membantu orang tuanya. Jadi rencananya saya ingin berdiskusi dengan orang tuanya mengenai aktivitas kerjanya tersebut. Apakah bisa hanya di hari libur saja dia membantu orang tuanya? Apakah dia itu bisa di hari libur, di hari Sabtu dan hari Minggu, sehingga dia tidak terlalu capek dan bisa fokus di sekolah. Baik, nah, tadi kan menurut Ibu kira-kira Ibu ingin berdiskusi nih dengan orang tuanya, Bu ya. Apakah menurut Ibu orang tuanya itu akan bisa diajak berdiskusi mengenai hal ini? Kalau menurut saya sih bisa, karena orang tuanya pasti ingin anaknya yang terbaik. Nah, ini rencananya Ibu ya yang datang ke rumahnya, menemui orang tuanya, atau orang tuanya akan dipanggil ke sekolah, Bu, untuk bertemu dengan Ibu. Mungkin saya akan coba untuk memberikan surat panggilan orang tua dulu. Mungkin besok ya, Bu, jika memang mereka tidak bisa hadir, baru saya akan berkunjung ke rumahnya, Bu. Baik, Bu, kira-kira nih apa sih yang sudah Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini saat ini? Yang saya dapatkan mungkin di awal pembicaraan tadi saya masih bingung saya harus bagaimana. Nah, di akhir pembicaraan ini saya sudah tahu harus bagaimana agar murid saya bisa rajin dan bersemangat lagi belajarnya. Saya akan meminta orang tuanya agar mengizinkannya bekerja hanya di hari libur saja, yaitu hari Sabtu dan Minggu, sehingga dia tidak akan kecapean dan bisa fokus di dalam kelas. Oke, baik, Bu. Semoga ini bisa disepakati ya, Bu, dengan orang tuanya. Amin, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, karena Ibu telah meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya, permasalahan saya, Bu.
Sama-sama Ibu. Oh iya Bu, kalau begitu kita ketemu lagi lah Bu ya sekitar minggu depan ya. Saya ingin tahu cerita Ibu nih, bagaimana sih eh, perubahan yang terjadi dengan murid Ibu ini. Baik, Bu. Sampai jumpa di minggu depan, Ibu. Baik Bu. Masuk ke pasca observasi Kak Bu. Iya, lurus lagi. Bentar Bu, bentar. Terima Bu. kasih Ya, ya. untuk coachingnya Bu Linda dan Bu Bertin. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Linda. Tapi sebelum saya ingin mengevaluasi terlebih dahulu pelaksanaan coaching tadi ya Bu. Secara garis besar pada praktek coaching tadi sudah dilaksanakan sesuai dengan alur Tirta, di mana Koat sudah menanyakan tujuan permasalahan yang harus dibicarakan dengan kegiatan coaching supaya tercapai jalan keluar. Nah, Bu Linda sebagai Koat juga sudah melakukan identifikasi masalah dengan memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi dari coaching pada Bu Bertin ya. Selanjutnya, Koas juga sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi yang akan dilakukan oleh Koci, serta komitmen yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan oleh Koci. Nah, mengenai keinginan Bu Linda ingin menggali kompetensi berkaitan dengan pertanyaan yang berbobot tadi, sudah nampak dalam kegiatan coaching, sehingga Bu Linda itu dapat menggali potensi yang Bu Bertin miliki untuk menyelesaikan masalahnya. Dan Bu Bertin mendapatkan ide-ide baru, namun ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bu Linda. Yang pertama Bu, pertanyaan saya begini. Setelah melakukan coaching, kira-kira indikator apa yang nampak dari kegiatan coaching tadi Bu? Baik Bu, indikator yang muncul saat coaching tadi yaitu saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Bertin dapat mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi, serta Bu Bertin dapat memunculkan ide-ide yang baru untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti melakukan panggilan kepada orang tua dan mengajak diskusi orang tua anak tersebut agar mengizinkan bekerja hanya di hari libur saja, yaitu hari Sabtu dan Minggu, seperti itu. Oh iya. Nah, Bu Linda tadi sudah melakukan coaching, sudah tahu perasaannya ketika menjadi coach ya Bu, dan tadi sudah tahu bagaimana mengembangkan potensinya sebagai coach dan mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Ya. Jika Ibu akan melakukan coaching berikutnya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Linda kembangkan dari Bu Bertin atau dari coaching berdasarkan pengalaman coaching tadi, Bu? Berdasarkan pengalaman hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ketika menjadi coach yaitu hadir sepenuhnya dan menjadi pendengar aktif, Bu, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot yang harus dikembangkan lagi. Nah, oke, baik. Ketika proses coaching tadi, Bu Linda sudah melakukan hubungan kolaborasi dengan Bu Bertin sebelumnya? Halo Bu Linda, Iya. pertanyaan saya ulangi ya Bu. Nah, Bu, ketika kita stop proses sebentar, Bu. Nah, Bu Linda, tadi sudah melakukan coaching, sudah tahu perasaannya ketika menjadi coach, dan tadi sudah tahu bagaimana mengembangkan potensinya sebagai coach, dan dalam mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Jika Ibu akan melakukan coaching berikutnya, kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu kembangkan berdasarkan pengalaman coaching tadi, Bu? Baik Bu, berdasarkan pengalaman hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ketika menjadi coach yaitu hadir sepenuhnya, Bu, dan menjadi pendengar yang baik, yang aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot yang harus dikembangkan lagi, Bu. Seperti itu. Oke, baik Bu Linda. Ketika proses coaching tadi, Bu Linda sudah melakukan hubungan kolaborasi dengan Bu Bertin sebagai coach? Iya Bu, sudah
saya sudah melakukan kolaborasi ketika proses coaching tadi ya. Karena saya mendorong coaching menggali potensi yang dimiliki sehingga timbul solusi yang dihasilkan dari ide kreatif coaching itu sendiri, Bu. Baik Bu Linda, terima kasih. Mungkin waktunya sudah cukup ya Bu. Terima kasih Bu Linda, terima kasih Bu Bertin atas Sama-sama, Bu. praktek coaching hari ini. Dan saya ucapkan selamat buat Bu Bertin dan Bu Linda. Selamat sore Ibu-Ibu. Selamat sore, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya,